Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang sesuai dengan tema ya, sesuai dengan thumbnailnya tadi, kita di sini akan melihat bagaimana sih lawan jenis melihat dirinya kamu. Bagaimana seorang pria atau seorang wanita melihat tentang sosok dan figurnya kamu. Daya tarik apa yang kamu miliki dan dampak apa yang kamu berikan kepada lawan jenis yang berinteraksi dengan kamu ya. Oke, baik. Namun sebelumnya mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan energi kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja ya. Dan kemudian ini bisa resonate-nya untuk sekarang ya. Untuk sekarang resonate-nya bisa hanya separoh, tetapi bisa nanti ini akan menjadi citra dirinya kamu suatu saat nanti gitu. Soalnya ini pembacaannya tuh pembacaan energi timeless ya. Jadi mungkin sekarang apa yang Mari sampaikan belum lagi menjadi pancaran dirimu, tetapi besok lusa, nah itu yang akan menjadi penilaian orang terhadap kamu. Oke, baik, jadi didengarkan aja dulu ya. Kita santai-santai di sini ngebacanya. Oke, baik, langsung aja. Apa sih pesonanya kamu di mata lawan jenis? Ya. Oke, jadi kamu adalah seseorang tuh yang nampaknya bisa dengan mudah membuat orang kangen sama kamu gitu. Kamu dengan mudahnya bisa bikin orang tuh kayak pengen aja ketemu sama kamu, pengen aja berinteraksi sama kamu. Kok nampaknya jika tidak mendapatkan kabarnya kamu, itu ada yang kurang ya di hidupnya lawan jenis. Nah, terutama jika ini adalah pasangannya kamu gitu ya. Dan kemudian orang bisa melihat bahwa nampaknya kamu ini bisa dengan mudah nih mengabaikan seseorang yang punya rasa sama kamu gitu ya. Jadi kamu seseorang tuh yang dengan mudah bisa mengobok-obok perasaan lawan jenis. Nah, di situ ya, bukannya kamu di sini ceritanya tegaan, enggak gitu, tapi ya namanya perasaan ya, milik personal gitu kan, milik orang masing-masing gitu. Tapi yang jelasnya bahwa sama dengan kamu itu orang tuh mudah jatuh cinta, tetapi orang bisa yang kayak punya tantangan juga, sebegitu mudahnya patah hati gara-gara kamu gitu ya. Jadi kamu gampang ya mempermainkan hatinya lawan jenis gitu, walaupun mungkin tujuannya kamu nggak ada nih pengen ngecewain orang lain gitu ya. Tapi ya kamu tentu saja tidak akan bisa membalas perasaan semua pria atau semua wanita yang punya interest hubungan asmara dengan kamu kayak gitu ya kan. Tapi itu tadi, ketika dalam interaksi bersama dengan kamu, bisa tanpa kamu sadari kamu bikin seseorang itu ingin mendapatkan lebih dari kamu. Nah, pengen dapat lebih perhatian yang lebih dari kamu, pengen ngedapetin apalah ya, segala-galanya lah kita katakan gitu ya, pengen diperlakukan dengan spesial lah oleh kamu. Nah, kayak gitu. Dan ya tadi bahwa kamu ternyata mudah ya bikin lawan jenis itu punya getaran rasa terhadap kamu. Nah, di sana. Jadi kalau orang udah dekat sama kamu, itu nampaknya sulit ya untuk bisa melupakan kamu, atau bahkan ini sulit untuk bisa melepaskan kamu. Jadi ceritanya mantan nih ya. Jadi kalau kamu punya mantan, ada beberapa dari mantannya kamu, dan bahkan ini bisa sebagian besar ya dari mantannya kamu, itu ketika lepas atau bubaran sama kamu, ini bisa bubarannya itu bikin orang trauma gitu ya. Bisa bikin mereka itu kayak ngerasa akan pesimis karena cinta gitu loh. Karena bisa jadi ya kamu bisa dengan gampangnya bikin orang tuh nyaman sama kamu dan punya ekspektasi yang tinggi sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan di situ tidak mungkin kamu jadi sosok seseorang yang memuaskan secara otomatis orang lain selama-lamanya. Nah, di situ ya. Jadi mantan tidak akan mudah untuk
ninggalin kamu, tidak akan mudah untuk menyelesaikan perasaan-perasaan terhadap kamu. Nah kayak gitu, dengan mudah bikin orang jatuh cinta. Nah ketika orang udah jatuh cinta, orang bakalan sesak napas ya untuk bisa ngelepasin kamu, untuk bisa ikhlas melepaskan dirinya kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi ada pancaran tersendiri ya, yang di situ bisa bikin orang bahagia, tetapi juga bisa bikin orang tuh ngerasa penderitaan akan cinta yang sebegitu dalamnya gitu ya. Oke baik, mudah bikin orang sedih kamunya di situ ya. Oke baik. Kemudian bagaimana lawan jenis ngelihat kamu? Wah lagi-lagi ya, siapa kamu? Wah, mempesona apa kamu? Sampai seseorang tuh yang kayak apa ya, bisa mendapatkan kamu itu kayak pencapaian tertinggi bagi kehidupan orang. Nah jadi ketika dalam perjalanan mengenal kamu, bersama dengan kamu, di situ apa ya, orang jadi kayak banyak ekspektasi sama kamu, sehingga orang jadi kayak banyak terluka. Jadi kamu tuh kayak seseorang tuh yang bisa diandalin banget ya untuk ngerawat dan menjaga hatinya orang menurut mereka gitu loh. Tapi ternyata di sini kamu mungkin orang yang kayak dengan dirinya kamu sendiri ya, dengan prinsip-prinsip dirinya kamu sendiri, dengan kebebasan-kebebasannya kamu sendiri gitu. Jadi itu kayak bisa dengan mudahnya bikin orang tuh kayak ngerasa kecewa banget sama kamu. Nah gitu, saking berharapnya seseorang tuh bisa mendapatkan cintamu. Jadi di situ juga beiring berjalan dengan kekecewaan apa yang bisa mereka dapatkan. Nah di situ loh ya, orang mudah jatuh cinta, tapi tidak mungkin seperti Mari katakan, tidak mungkin kamu akan macarin itu orang semua kayak gitu ya. Jadi kamu banyak menjatuhkan korbannya. Kamu bisa di mata orang lain ya, di mata lawan jenis banyak menjatuhkan korban perasaan. Nah kayak gitu. Jadi bisa di sini orang menganggap bahwa kamu tuh sosok yang berharga untuk dimiliki. Alangkah beruntungnya lawan jenis untuk bisa memiliki kamu, gitu ya. Nah di sana. Dan Mari rasa kamu ini banyak secret admirer-nya ya. Kamu minimal ada satu. Minimal ini ada satu. Seseorang itu yang diam-diam mengagumi kamu, yang diam-diam itu menginginkan cintanya kamu. Dan semakin dia deket sama kamu, semakin dia memperhatikan kamu, dia di situ semakin kayak pesimis bahwa dia bisa mendapatkan kamu gitu ya, karena melihat mungkin jurang di antara kalian berdua kayak gitu, kamu siapa, dirinya siapa. Jadi mudah mengintimidasi orang lah kira-kira gitu, mudah bikin orang jatuh cinta, mudah bikin orang terintimidasi dan kemudian merasakan derita demi penderitaan ya. Wah keren banget kamu ya di mata lawan jenis. Oke, baik. Kamu bisa dengan mudah membahagiakan orang, tetapi juga bisa dengan mudah memasukkan orang kepada penderitaan yang nampak-nampaknya tiada akhir dan tiada ujung di situ ya. Oke, baik. Kita lihat lagi siapa pesona dirimu. Iya ya, mungkin kamu ini untuk di mata orang tuh ada kemungkinan kamu playboy atau playgirl, walaupun mungkin kamu tidak dengan sengaja mencitrakan hal yang demikian gitu, karena menurut orang kamu tuh bisa ninggalin orang pas lagi sayang-sayangnya gitu loh ya. Kamu ngebahagiain orang nih ya, kamu bikin perasaan-perasaan orang ini kayak melambung-lambung sama kamu gitu, tapi kemudian kamu bisa dengan gampang untuk ngelepasin atau untuk pergi dari seseorang yang telah jelas-jelas kamu berikan harapan kepadanya. Nah gitu ya, jadi sulit ditaklukkan, tapi karena sulit kamu ditaklukkan kayak gitu ya, jadi potensi orang bakalan menderita sama kamu itu bakalan juga tinggi. Nah di sana, karena ini kamu kayaknya baik ya, kamu ini bisa kayak orang yang baik banget sama lawan jenisnya kamu gitu. Bukannya niatan kamu itu mungkin ingin genit-genitan atau jadi playboy, jadi playgirl tadi. Tidak ada niatan jadi penjahat kelamin kayak gitu. Tapi yang jelasnya
ketika kamu berinteraksi sama orang lain tuh bisa kayak mudah nyaman sama kamu. Dan seperti Mari katakan, akhirnya orang kayak yang mudah berharap banyak sama kamu gitu. Dan orang kayak mudah ngerasa terpuaskan oleh dirimu. Apa yang kamu lakukan di mata lawan jenisnya kamu itu seperti perlakuan yang spesial kayak gitu ya. Sehingga ada keinginan lawan-lawan jenisnya kamu itu ingin memiliki atau ingin mendapatkan apa yang kamu berikan kepada dia itu jangka panjang di sana. Nah gitu ya. Tapi mereka juga bisa melihat bahwa kamu tuh orangnya mudah berubah gitu ya. Kalau kamu udah nggak suka, kamu bisa dengan gampang untuk meninggalkan seseorang gitu. Jadi ya kamu berprinsip kayak gitu. Kamu berprinsip orangnya dan kamu udah pasti akan dengan mudah ya membuat orang lain itu punya memori atau banyak memori-memori indah tentang kehadiran dirimu dalam hidup lawan jenisnya kamu. Nah kayak gitu. Jadi ini kalau Mari rasa ya orang-orang yang Mari tangkap energinya di meja tarot kita yang kuning cerah ceria ini ya, ini kayak kamu tuh orang-orang yang memperlakukan orang lain itu ya nampaknya dengan sentuhan total kayak gitu ya. Dan itu jadinya membekas banget sama lawan-lawan jenisnya kamu gitu. Ya kayaknya ini kamu alamiah ya untuk bisa menarik perhatian lawan jenis. Dengan gampang aja kamu bisa narik perhatian lawan jenis gitu. Ini ya, ini lawan jenisnya kamu. Banyak di sini orang yang seneng sama kamu. Banyak orang yang suka sama kamu. Tetapi lawan jenisnya kamu tuh bisa yakin bahwa tadi kamu tuh kayaknya banyak nolak hatinya orang. Gitu. Mungkin memiliki dirimu bukanlah perkara yang gampang gitu ya. Tetapi mencintaimu itu kayak bisa gini loh. Gimana tuh bilangnya ya? Mudah mencintai kamu. Banyak alasan untuk mencintai dirimu. Tetapi celakanya sulit banget untuk bisa bikin kamu itu stay dalam kehidupan seseorang. Ini bisa tarikan hati mantan-mantannya kamu atau minimal satu orang mantannya kamu di sini. Gitu ya. Nah, tapi itu tadi Mari bilang jangan-jangan kamu banyak secret admirer-nya. Jangan-jangan kamu di sini banyak pengagum rahasianya. Tapi itu tadi ketika orang bisa deketin kamu, tapi kemudian akhirnya berjatuhanlah korban-korban akan cintamu. Nah kayak gitu ya. Jadi dengan mudah membahagiakan orang, tetapi dengan segampang itu kamu bisa kayak ngecewain lawan-lawan jenis. Nah kayak gitu ya. Saking banyaknya mungkin yang seneng sama kamu gitu ya. Jadi kemudian orang pasti tahu lah ya bahwa kamu orangnya populer mungkin gitu. Kamu orangnya charming, kamu orangnya tuh jadi cowok rebutan atau cewek rebutan. Nah kayak gitu. Jadi banyaklah orang kecewa kepada siapa kamu melabuhkan hati ya, maka orang itu wajib atau layak untuk diiriin, untuk disenewenin gitu ya. Nah di sana kamu gampang bikin orang jatuh cinta sama kamu, bikin orang ngerasa nyaman sama kamu, bikin orang dengan gampang berharap mendapatkan lebih dari dirimu. Nah kayak kita ya. Wow, ini strong energy. Iya. Jadi kamu tuh orangnya punya prinsip banget ya di mata lawan jenis. Kamu orangnya punya prinsip banget. Jadi kamu tuh tidaklah sosok yang pengemis cinta di situ. Justru kamu adalah sosok seseorang yang dikagumi oleh orang banyak. Nah kayak gitu. Jadi kamu orang yang dengan pandai banget ya ngejaga dirinya kamu sendiri, merawat dirinya kamu sendiri gitu. Dan beberapa ini orang lihat bahwa kamu tuh kayaknya banyak pengalamannya di sini gitu ya. Dalam hal asmara kamu udah banyak pengalamannya, dan dari pengalamannya kamu itu enggak yang bikin kamu jadi orang yang apatis dalam urusan percintaan, tetapi dari pengalaman-pengalamannya kamu itu justru bikin kamu tuh kayak yang sosok seseorang untuk dikagumi dan kemudian layak untuk dimiliki. Tergila-gila orang ya untuk memiliki kamu. Nah, dan juga mungkin sex appeal-nya kamu tuh kenceng banget ya. Walaupun di sini kamu tuh tidak dengan sengaja menunjukkan sisi-sisi dari
kefeminimannya kamu atau kemaskulinannya kamu gitu ya, walaupun kamu udah menutup itu dengan berlembar-lembar kain gitu ya, udah pakai kaos, pakai jaket, pakai apa kayak gitu ya, tapi kayak orang bisa menangkap bahwa ada sisi sensual di dalam dirinya kamu itu gitu ya, yang itu menarik banget gitu. Padahal kamu tutupi nih, ini ya ada lingkaran di sini, kamu tutupi gitu. Tapi ya namanya pancaran ya. Dengan mudahnya kamu bisa memberikan vibrasi-vibrasi tertentu agar orang bisa kayak terpancing sisi seksualnya orang. Nah gitu. Belum tentu kamu genit, coba ini lihat ya. Itu kan tidak dengan sengaja di sini ekspresi dari wajahnya gitu loh. Ya. Tapi orang kayak bisa aja ngelihat bahwa wah, kamu tuh iya banget kayak gitu ya. Jadi kayak pengen ngelihat sisi dalamnya kamu tuh kayak gimana sih, yang tertutup itu apa sih di dalam yang tertutup itu gitu. Bisa bikin lawan jenis kayak yang mudah tertantang sama kamu gitu loh ya. Jadi ini tadi mudah bikin orang jatuh cinta, tapi tidak dengan segampang itu orang bisa miliki kamu. Pancaran apa ya, daya feminim atau daya maskulinnya kamu itu kayak bisa menerobos walaupun kepada seseorang tuh yang jelas-jelas belum pernah lihat kamu, hanya mendengar suaranya kamu aja. Ini bisa orang kayak yang berimajinasi bahwa seksualnya kamu tuh pasti bakal hot gitu ya. Bodinya kamu itu pasti mau body macho atau body seksi di sana gitu. Dari suaranya kamu itu aja, itu udah bisa kayak bikin lawan jenisnya kamu itu ketar-ketir sama kamu. Nah di situ, ya, mendengar suara. Ini kalau Marila lebih banyak kayak suara gitu ya. Jadi kayak suara kamu tuh mungkin seorang pria agak berat gitu ya. Kayak suaranya tuh suara hangat. Atau kamu suara wanita, tapi suara kamu tuh suara lembut, keibuan. Atau mungkin suara yang kamu tidak dengan sengaja mendesah, tetapi orang kayak nganggap bahwa kamu sedang memancarkan energi desahan di situ. Jadi ya mau nggak mau, alamiahnya manusia, nature-nya manusia, ya tertarik akan lawan jenis gitu ya. Jadi itu kayak bisa bikin dia punya sensasi-sensasi tersendiri. Nah di sana, ya punya sensasi-sensasi tersendiri. Memang ini beberapa mungkin memang penampilannya kamu tuh agak sedikit mencolok kayak gitu ya, tapi itu elegan, walaupun mungkin kamu agak menunjukkan belahan dadanya kamu, atau mungkin kamu pakai celana pakai hot pants kayak gitu ya, itu menantang banget bagi lawan jenisnya kamu gitu. Tetapi orang tahu kamu tidak bisa diperlakukan dengan murahan gitu ya. Ada keeleganan juga di dirinya kamu, walaupun ya itu tadi, mungkin kamu pusernya kelihatan ya, misalnya ketika kamu di Bali lah kita katakan gitu, pusernya kamu kelihatan gitu ya, atau lekukan pinggulnya kamu itu kelihatan dengan jelas gitu ya. Jadi kayak lawan jenis itu nganggap bahwa ada daya tarik di situ. Nah gitu, ada performa dari seksual yang bisa dibayangkan orang dari dirinya kamu. Nah di situ ya. Oke, baik. Lawan jenis melihat kamu, oh ya, nah lagi-lagi ya, kamu bisa bikin orang dengan gampang bingung. Kamu ini sebenarnya ada apa sih sama dia? Jadi orang bisa kayak salah paham sama kamu, sangka-sangka orang kamu tuh cinta gitu ya, sangka-sangka orang kamu tuh udah sayang sama dia gitu. Tapi ini belum tentu, dan itu cukup meresahkan orang. Jadi kayak yang menanti kehadirannya kamu gitu ya, itu orang bisa kayak harap-harap cemas sama kamu. Dengan mudahnya kamu bisa bikin orang geli-geli basah gitu ya sama kamu. Harap-harap cemas, gelisah gitu ya sama kamu. Nah gitu, ada kemisteriusan. Nah ini ya, kartu The Moon ini berbicara tentang kemisteriusan.
Ada kemisteriusan dari dalam dirinya kamu itu yang bikin lawan jenis kayak yang penasaran berat sama kamu. Walaupun tadi Mari katakan kalian hanya berinteraksi melalui voice aja. Melihat tubuhmu dia nggak pernah ya secara langsung. Mungkin fotonya kamu aja. Tapi orang udah bisa berimajinasi liar tentang kamu. Entah ya. Kamu orang yang tidak mudah untuk dilupakan. Kamu orang yang kayaknya itu punya daya tarik ya. Kayak orang ngerasa kamu tuh manggilin jiwanya orang gitu. Biar bikin orang tuh jatuh cinta sama kamu. Biar bisa bikin orang tuh kesengsem sama kamu. Bahkan tergila-gila sama kamu. Bisa ya dengan mudah disangkakan oleh lawan jenisnya kamu atau dirasakan oleh lawan jenisnya kamu. Ini bukan disangka tetapi dirasakan ya. Moon ini bercerita tentang rasa. Nah gitu. Tapi itu tadi orang tahu kalau kamu tuh bisa dia miliki hari ini, tetapi dengan gampang kamu bisa melepehkan dia di bila-bila masa kamu ingin. Nah, ketika mengenal kamu, ketika pernah punya interaksi yang dalam sama kamu, tidak akan mudah kamu untuk dilupakan. Nah gitu. Kamu dengan mudah bisa membuat sebuah kisah tentang dirinya kamu itu membekas, bukan hanya di pikiran orang, tetapi juga di batinnya orang, di jiwanya orang, di hatinya orang. Nah gitu. Jadi kamu tuh bisa juga dengan gampang bikin orang tuh kayak ngerasa bersalah jika dia pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan sama kamu gitu. Kamu bisa dengan mudah bikin orang tuh kayak nganggap bahwa bukan nganggap ya, kamu bisa dengan mudah bikin orang itu punya guilty feeling sama kamu. Ini bisa ya, kamu tuh bikin orang tuh kayak ngerasa yang dia lakukan ke kamu itu masih kurang. Kamu harus diperlakukan dengan lebih baik daripada yang dia lakukan sepanjang interaksi sama kamu. Sepanjang dia, iyalah interaksi aja lah kita katakan ya. Nah di situ kamu mudah dimimpikan, kamu mudah diimpikan, dimaui, diharapkan. Nah itu kamu ya. Mungkin kamu tuh enggak yang kayak gaya Syahrini, mungkin enggak gitu. Tapi ada aja ya, tarikan kamu tuh ada aja kayak gitu loh. Mungkin kamu berpenampilan sangat sederhana, bisa aja gitu. Tapi ya itu tadi. Justru kesederhanaan kamu ya di situ ternyata adalah daya pikatnya kamu. Nah gitu. Jadi orang mudah tersentuh hati, lawan jenis tuh mudah tersentuh hati oleh kamu. Mungkin kamu beberapa tadi ya secret admirer itu jangan-jangan kamu nggak pernah ngomong sama dia, kenal pun kamu sama dia enggak. Tapi seseorang bisa punya perasaan yang dalam banget sama kamu, gitu ya. Seseorang yang ada tergila-gila mendambakan kamu, menginginkan kamu, dan merasa sakit karena impian dan harapan dia itu tidak bisa terwujud dalam dunia nyata, gitu ya. Jadi setiap memimpikan, jadi banyak orang yang bisa dengan gampang memimpikan kamu, dan setiap mimpi tentang dirimu itu hadir, gitu ya. Itu justru menguatkan perasaan-perasaan mereka terhadap kamu. Nah gitu. Di sana ya. Jadi kamu mudah bikin orang resah di sini. Cemas di sini. Takut akan cintanya ditolak sama kamu. Akan cintanya tuh tidak terkesampaian sama kamu. Bahwa cintamu tidak mampu untuk mereka miliki atau dia miliki. Nah di situ kamu tuh kayak yang jebakan Batman, tetapi jebakan Batman yang kayaknya orang tuh mau kayak terhipnotis gitu loh. Ya udah tahu itu sebuah hal yang bisa aja bikin dia celaka, tapi nggak bisa nolak kamu tuh kok kayaknya nggak bisa. Nah gitu. Padahal kamu nggak maksain orang nih, gitu ya. Tapi orang yang bisa dengan ikhlas mengorbankan dirinya dia, perasaannya dia, demi kamu. Nah kayak gitu. Ini semua banyak tentang perasaan dan ya tentang perasaan yang dalam ya sama kamu, gitu. Perasaan yang dalam mempengaruhi pikiran sehingga datanglah derita
Jadi bolak-balik saling mempengaruhi. Nah di situ ya. Jadi gampang bikin jatuh cinta orang lain, gitu. Orang lain tidak hanya terpaku kepada fisiknya kamu, tetapi vibrasinya kamu kalau mari tangkap ya. Tunggu kita lihat dulu. Iya. Mungkin fisiknya kamu di mata orang tuh biasa-biasa, tapi spesial lah itu. Maksudnya rata-rata kayak gitu ya. Kebanyakan ya yang energinya mari tarik di sini, rata-rata dia pernah bisa ketemu sama orang yang lebih cantik dari kamu, yang lebih gagah, yang lebih ganteng, yang lebih maco, yang lebih keren dari kamu. Tapi beda, kamu tuh tetap beda di situ. Gitu loh. Justru kamu yang biasa-biasa itu ya yang itu bikin orang lain tuh lawan jenisnya kamu itu gila banget sama kamu justru kalau mari lihat. Dan kamu nih kayaknya juga bukan orang yang terlalu ramah gitu ya. Jadi ini misterius banget kamu nih ya. Kamu nggak ramah kayak gitu. Mungkin kamu memang atraktif dalam komunikasi lanjutan. Tetapi kamu tuh enggak yang orangnya open terhadap semua orang kayak gitu ya. Kamu di sini bisa sosok seseorang itu di mata lawan jenis tuh yang milih-milih. Yang milih-milih yang terbaik. Nah kayak gitu. Ini jelas kamu ini enggak ramah, lagi-lagi mari katakan justru makin kamu enggak ramah, bikin kamu tuh makin serius, makin misterius. Gitu ya. Mungkin orang tuh kalau ngomong sama kamu, kecenderungan tuh harus agak berhati-hati ya. Harus agak berhati-hati ngomong sama kamu karena kamu bisa dengan mudah mengkick orang. Nah, gitu ya. Ada energi maskulinnya kamu gitu ya. Yang itu bikin orang tidak bisa untuk sembarangan dalam memperlakukan kamu. Nah, tetapi kalau orang mendengarkan kamu ngomong, ya, lawan jenis mendengarkan kamu ngomong, kamu nih kayak ngomong tuh bisa dianggap sebagai apa ya? Dia lagi denger dongeng, menarik gitu. Secara komunikasi kamu menarik. Nah, di sana. Mungkin kamu ngomong tuh enggak banyak-banyak, enggak panjang-panjang, tapi dialeknya kamu, intonasinya kamu, gitu ya, logatnya kamu, gitu. Itu kayak yang khusus kayak gitu. Gimana sih bilangnya? Ada identitasnya kamu di situ. Iya, lagi-lagi ini suara ya. Apakah kamu penyiar radio atau piye nih? Suara yang kalau mari tangkap di sini suaranya kamu ya. Itu mikat banget gitu. Mikat banget suaranya kamu. Sesuatu something different kayak gitu. Ada yang spesial di sana. Nah, kayak gitu ya. Dan secara penampilan ini kebanyakan kalian penampilannya itu agak-agak kaku justru di situ ya. Mungkin kacamataan kayak gitu ya. Tapi dengan kamu pakai kacamata di situ orang bisa merasa rangsangan-rangsangan tertentu secara seksual kayak gitu ya. Karena ini polos kamu kalau mari tangkap energinya. Polos. Kayaknya kamu tuh juga nggak yang mesti pasang ini, pasang itu di bodinya kamu, makeup tebal 3 warna sebagai eyeshadow-nya kamu, kayak gitu ya. Kebanyakan dari kalian, kamu berpenampilan kamu berpenampilan modis itu cantik, tetapi kamu tanpa riasan, tanpa busana-busana keren ya. Ketika kamu melepaskan itu, tetap aja sama cantiknya gitu loh. Gimana itu bilangnya ya? Bisa ngerti ya mudah-mudahan. Jadi tanpa riasan, tanpa make-upan, itu kamu udah sempurna ya di mata lawan jenisnya kamu. Kamu tanpa dandan yang kayak Syahrini pakai alis mata badai lah, cetar lah gitu ya. Kamu udah punya karisma tersendiri gitu. Kamu udah punya pesona dan kecantikan atau kegantengan kamu sendiri. Nah di situ ya. Mungkin juga kalian ini apa ya, kalau ngomong tuh dalam, kalau ngomong tuh enggak sembarang-sembarangan,
Dan bahkan ini beberapa terpesona sama intelektualnya kamu. Berarti kebanyakan kalian yang lagi ngeliat video ini kayaknya orangnya cerdas, kayaknya orang berpendidikan gitu ya, diajak ngomong apa tuh nyambung gitu. Jadi kamu tuh walaupun kamu nggak ngerti, tapi kamu kayak bisa ngeimbangin orang lain itu, dan akhirnya jadi terlibat di sebuah percakapan tuh, percakapan yang asik gitu. Dan kamu bukan hanya sekadar orang tuh yang mendengarkan, oh gitu ya, enggak, tapi ada interaksi dari kamu gitu. Ada saling balas kata di sini. Jadi enak komunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu itu enak gitu loh ya. Punya wawasan yang luas kamunya gitu. Jadi kan banyak tuh orangnya, cewek cantik tapi bego gitu ya, itu kan turun citranya orang. Tapi kalau kamu enggak, kamu bisa aja berpenampilan biasa, sederhana, tapi intelektualnya kamu, cara kamu menyampaikan sesuatu itu runtut gitu ya, runut gitu. Itu punya karisma tersendiri, daya tarik sendiri gitu. Dan untuk beberapa ini ya, kalau kamu ngomong kayaknya bibirnya kamu tuh punya bentuk tersendiri ya. Kalau mari lihat ya, bibirnya kamu itu kayaknya ada garis tegasnya di situ. Ya itu yang mari lihat ya. Jadi kayaknya orang tuh banyak kalau ngomong sama kamu atau lihat kamu tuh banyakan tuh lihat dari bibir ya. Iya, itu yang mari tangkap di sini vibrasinya. Bibirnya kamu itu lain, mungkin lebih tipis atau mungkin lebih tebal kayak gitu ya, atau apalah gitu. Jadi mau nggak mau lawan jenis itu duluan tuh bukan hanya lihat dari sisi bodinya kamu aja, tapi langsung ya mata orang tuh ke bibirnya kamu. Gitu loh. Dan beberapa ini jari ya, kalau mari tangkap jarinya kamu tuh nampaknya agak cantik gitu ya, atau mungkin jari pria keker kayak gitu loh. Jadi kayak orang bisa kayak ngerasa kamu lembut dengan model jarinya kamu, atau keker berarti kamu tuh jantan gitu ya, pria yang dapat diandalkan. Kayak gitu. Misalnya ya, bibir dan jari jemarinya kamu itu agak lain, itu punya nilai tersendiri dari dirinya kamu. Nah itu yang mari tangkap ya. Oh, cara jalannya kamu. Ini cara jalannya kamu tuh agak lucu gitu ya, di mata lawan jenis tuh agak lucu, tetapi justru poinnya kamu gitu loh. Mungkin kamu tuh jalannya apalah gitu ya, serampangan kah, atau mungkin kamu jalannya tuh lagi kayak di catwalk kah gitu ya, entahlah gitu. Tapi lihat kamu dari belakang kayak gimana gerak langkahnya kamu, itu orang suka. Jadi ada 3 di sini, bibir, jari jemari, sama cara kamu jalan gitu. Ada beda di sana. Nah kayak gitu ya. Oke. Mungkin ini beberapa jalannya terburu-buru, tergesa-gesa gitu. Tapi justru di situ kayak yang lucu, menarik gitu ya. Teringat-ingat orang ya. Nah, di situ. Nah, oke. Kemudian kalau mari lihat ya, orang lain itu bisa menangkap bahwa kamu tuh seseorang yang kayaknya asik untuk diajak gaul ya. Susah memang dideketin, tetapi sudah dekat itu asik untuk diajak gaul gitu ya. Asik untuk diajak itu yang ngabisin waktu. Karena tadi mungkin apanya kamu ya, daya pikirnya kamu itu visioner, luas, cerdas gitu. Jadi kamu kayaknya open mind gitu ya, kamu berpikiran terbuka di situ gitu. Jadi orang tuh kayak nyaman aja ngabisin waktu panjang dengan kamu. Itu nyaman ya. Bercakap-cakap, teleponan dari malam sampai pagi, jumpa malam lagi. Itu bisa kayak yang asik banget gitu loh. Nah, di sana. Ya. Ini lagi-lagi jarak jauh nih. Jadi banyak orang yang jarak jauh yang justru seneng sama kamu.
gitu ya. Hanya ngelihat fotonya kamu, untuk beberapa orang bisa kayak langsung penasaran ya sama kamu, unggah-unggahan kamu mungkin di IG-nya kamu, unggahannya kamu mungkin di apa itu namanya, Facebook lah gitu ya. Itu kayak bisa bikin orang tuh, ini siapa nih? Nah, kayak gitu. Lagi-lagi di situ seksual ya. Daya seksualnya kamu tuh dinampak orang tuh tinggi. Dan ini ya, jika ini kan mata lawan jenis, ini bisa pasangannya kamu ya, bisa suaminya kamu, istrinya kamu, atau seseorang yang pernah punya interaksi dalam hal seksual di sana. Ini bisa ngeliat nge-seks dengan kamu tuh, mantep gitu. Kamu hot, diranjang tuh hot. Kamu punya daya tahan yang tinggi gitu ya. Kamu tahu cara memperlakukan seseorang gitu. Untuk urusan ranjang di situ ya. Nah, sana. Jadi nggak bosen ya. Kamu kalau urusan ranjang tuh nggak membosankan. Gitu. Malah bikin nagih di sini. Malah bikin nagih ya. Kamu menawarkan sebuah sensasi liar di kepalanya orang. Gitu. Ini sensasi liar di sini kalau mari lihat. Ini bahkan beberapa orang bisa jatuh cinta sama kamu atau tertarik sama kamu pada pandangan pertama. Gitu. Tidak jarang orang tertarik sama kamu di pandangan pertama. Baru ketemu, belum ngomong panjang-panjang, mana lagi di sini kamu tadinya agak-agak sulit ya untuk membiarkan orang masuk dalam hidupnya kamu, gitu kan? Tetapi ketika ngelihat kamu, itu langsung orang punya apa ya, perasaan bahwa kamu sedang menarik dia. Kamu sedang mencoba untuk memanggil jiwanya. Nah, kayak gitu. Dan ini orang kayak bisa ngerasa terpuaskan sama kamu secara lahir dan batin di sini. Gitu ya. Dan tidak boleh nih, nampaknya kalau dengan kamu ini nggak boleh berharap berlebihan sama kamu. Gitu. Nggak boleh. Karena kamu tuh akan jalan dengan dirinya kamu sendiri. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi dalam interaksi yang lebih dalam sama kamu, ini interaksinya itu bakalan bikin sensasi-sensasi tersendiri. Nah, kayak gitu ya. Oke lah, mungkin itu aja dulu ya. Jadi mari tarik dulu. Ini pembacaan, mari tujukan untuk kamu dengan inisial berikut dan zodiak berikut ya. Ini bisa juga pemikiran dari seseorang yang inisialnya bisa aja masuk di yang mari tarik ini ya. Oke, baik. Di sini ada inisial W, wanita, ada inisial R, ragu gitu ya, ada inisial F, Fanta, ada inisial S, sedap, inisial L, lama, inisial E, enak, inisial V, Vita, inisial A, aduh ya. Inisial G, inisial apa nih ya, gigi ya, gigi aja ya. Inisial M, mata. Inisial P, pandangan. Inisial C, cantik. Inisial D, dalam ya. Kemudian di sini ada inisial X, kemudian ada inisial N, nama gitu kan. Ada inisial B, baru. Inisial Q, Korea gitu kan. Kemudian ada inisial Y, Yanti gitu. Nah, itu aja. Oh, ada terakhir ya, ditutup sama inisial J, jelas gitu. Oke, baik. Ini ada zodiak Leo di sana. Kemudian hadir Libra, ada Capricorn di sini, hadir energi dari Virgo. Kemudian hadir energi dari Capricorn lagi, energi dari Gemini, energi dari Aries, Gemini lagi, Taurus di sini, Libra hadir, Leo, ya ini energi dari Aries lagi, energi dari Sagittarius, Aquarius di situ, Pisces di sini, Taurus, dan ditutup sama energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami.
Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.